Kejaksaan Negeri, Kejari, Kutai Barat, Kubar, melakukan penjemputan paksa terhadap terpidana kasus pertambangan, Budi Permanto, di kediamannya di Kampung Ngenyan Asa RT 05, Kecamatan Barong Tongkok, Senin, 25 Mei 2026, pagi. Proses eksekusi dilakukan sekitar pukul 7.30 WITA oleh tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Kubar yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kasipidum, Kejari Kubar, Wartono. Dalam pelaksanaannya, tim JPU turut didampingi personel Polres Kutai Barat serta anggota TNI yang bertugas di lingkungan kejaksaan guna memastikan proses penjemputan paksa berjalan aman dan kondusif. Penjemputan paksa dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap Budi Permanto, yang divonis pidana kurungan selama 5 bulan dalam perkara tindak pidana pertambangan. Kasih Intelijen Kejari Kutai Barat, Angga Wardana, mengatakan eksekusi dilakukan setelah terpidana 3 kali mangkir dari panggilan resmi jaksa. Eksekusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda nomor 294 PID Sus LH 2025 PT SMR tanggal 8 September 2025 Yungto putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor 225 PID Sus LH 2024 PNSDW tanggal 15 Juli 2025. Angga menambahkan sempat terjadi insiden ringan saat proses eksekusi, di mana Budi hendak melakukan perlawanan saat akan dibawa. Diceritakan Angga, saat tiba di lokasi, petugas terlebih dahulu melakukan pemanggilan secara persuasif dari luar rumah. Namun, terpidana tidak keluar menemui petugas. Tim Kejari kemudian meminta bantuan Ketua RT 05 dan petinggi Kampung Ngenyan Asa untuk melakukan pemanggilan langsung ke dalam rumah. Setelah Budi Permanto bersama pihak keluarga keluar dari rumah, situasi di lokasi sempat memanas. Tim Kejari mengaku mendapat penolakan dan ancaman dari pihak keluarga maupun rekan-rekan terpidana yang berada di lokasi. Dalam kesempatan tersebut, Kasipidum Kejari Kubar membacakan amar putusan pengadilan sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi yang dikawal aparat kepolisian dan personel TNI. Proses eksekusi berlangsung cukup alot lantaran mendapat penolakan dari penasihat hukum, keluarga, hingga kerabat terpidana. Menurut pihak Kejari Kubar, terpidana dan pihak keluarga sempat melakukan perlawanan fisik berupa tindakan memberontak hingga pemukulan terhadap tim JPU, aparat kepolisian bersama personel TNI yang berada di lokasi kemudian membantu mengamankan situasi agar proses eksekusi tetap berjalan. Selain itu, pihak keluarga juga disebut melakukan perekaman video serta menyampaikan narasi penolakan melalui media sosial. Dengan alasan putusan sebelumnya tidak memerintahkan penahanan terhadap terpidana. Meski demikian, petugas akhirnya berhasil mengamankan Budi Permanto dan membawanya keluar dari rumah dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Selanjutnya, terpidana dibawa menggunakan kendaraan operasional menuju Lapas Kelas 2 Tenggarong untuk menjalani masa hukuman. Namun dalam perjalanan, Budi Permanto kembali disebut melakukan perlawanan dengan mencekik leher staf bidang tindak pidana umum Kejari Kutai Barat yang sedang mengemudikan kendaraan operasional. Terpidana juga disebut melakukan perlawanan terhadap petugas pengawal tahanan yang mendampinginya. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Tim JPU kemudian memutuskan kembali ke kantor Kejari Kutai Barat untuk mengganti kendaraan operasional demi alasan keamanan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Lapas Kelas 2 Tenggarong. Dalam perkara tersebut, Budi Permanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIP sebagaimana diatur dalam Pasal 86F huruf B dan Pasal 136 Ayat 2, Undang-Undang Minerba. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 5 bulan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada terpidana. Kejari Kutai Barat menegaskan pelaksanaan eksekusi dilakukan murni sebagai tindak lanjut putusan pidana yang telah inkrah dan tidak berkaitan dengan persoalan perdata sebagaimana narasi yang berkembang di masyarakat maupun media sosial. Kalau kita perhatikan terkait eksekusi paksa Pak Budi, sebenarnya dalam putusan Pengadilan Tinggi itu, putusan PN memang ada perintah untuk penahanan itu. Tapi di putusan tinggi itu sudah dihapuskan secara tegas di bagian pertimbangan sebelum amar putusan. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak Budi dibawa ini konteksnya apa? Ditahankah, ditangkap? Sedangkan penangkapan kan bukan konteks dari jaksa untuk menangkap. Penahanan juga bukan. Terus pelaksanaan yang tadi secara paksa dilakukan oleh anggota TNI yang jelas TNI tidak ada sangkut pautnya dengan upaya eksekusi yang dilakukan oleh jaksa kan, dan bukan tugas dari TNI juga melakukan itu. Tapi tadi kita lihat malah secara paksa yang melakukan juga dari pihak TNI yang sebenarnya tidak punya hak untuk itu. Terus kemudian kita bahas, eksekusi ini dilaksanakan setelah tanggal 2 Januari 2026, di mana kita ketahui bahwa ada Undang-Undang Penyelesaian Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Pasal 2, itu menghapuskan tindak pidana yang namanya pidana kurungan itu dihapuskan. Jadi tidak ada lagi namanya pidana kurungan. Sedangkan Pak Budi ini mau dieksekusi dengan kategori kurungan. Tadi saya telepon lapas menggunakan handphone dari jaksa juga.
Lapas juga bingung, ya betul juga, tidak ada pidana kurungan, terus kami eksekusinya seperti apa? Lembaga kurungan sudah diganti, kalau kita lihat pasal 2 itu dengan pidana denda. Ya, nah terus Pak Budi mau dieksekusi seperti apa? Pidana kurungannya sudah tidak ada. Secara hukum, eksekusi ini cacat hukum. Begitu, karena lembaga kurungan sudah tidak ada, Pak Budi sedangkan perintahnya untuk dikurung gitu loh. Terus masuk ke dalam tahanan pun, tidak ada perintah penahanannya. Dan banyak kasus yang di luar Pak Budi yang vonis seperti Pak Budi, sampai saat ini tidak diproses, tapi kenapa Pak Budi yang paling cepat diproses? Begitu ya, ketimbang yang lain yang tidak diproses. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita akan melanjutkan laporan-laporan terkait dengan eksekusi yang tidak sesuai aturan hukum ini, termasuk pelaksanaan eksekusi yang menurut kami kurungan itu sudah dihapuskan, bagaimana bisa dilaksanakan di 2 Januari 2026 dengan penyesuaian tindak pidana tadi. Seperti itu Pak, nanti kan kita laporkan semua. Berarti bisa dibilang ini penjemputan paksa Pak Ya, ya? penjemputan paksa yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Siapa tadi kita lihat? Yang ngangkat, taruh TNI Pak. TNI tidak ada kewenangan dalam hal ini untuk melakukan eksekusi atau membantu dalam eksekusi kecuali untuk menjaga ketertiban. Tapi yang melaksanakan siapa? Dari pihak TNI. Ini ada apa? Gitu loh. Kenapa perlu TNI yang melaksanakan itu? Gitu loh. Sedangkan pelaksana keputusan hakim adalah jaksa, eksekutornya jaksa. Begitu Pak. Mungkin yang melakukan eksekusi TNI Pak ya tadi Pak ya. Ya kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak lihat di video tadi kan yang paling keras untuk menangkap, menahan sampai menaruh meletakkan di mobil tadi kan dari TNI. Dari TNI. Makanya ini kita nggak akan tinggal diam, kita akan laporkan juga terkait dengan upaya paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk eksekusi yang mana pidana kurungan itu sudah dihapuskan gitu. Nanti ini dilaporkan kemana nih Bang? Kami akan laporkan ke lembaga-lembaga yang khusus untuk menaungi ini. Seperti itu. Mungkin kita nggak sebutkan di sini, tapi nanti tunggulah dari kita terkait laporan-laporan yang akan kita masukkan terkait dengan perkara ini. Yang dilaporkan siapa saja nih Pak nanti Pak? Baik, tentu saja baik pihak-pihak yang terlibat dalam eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan ini. Seperti itu. Termasuk lembaga yang akan melaksanakan ini. Masukannya di mana? Kurungan sudah tidak ada. Oh tapi ini terkait perkara yang di apa ya Pak ya? Yang di... Nah jadi ini terkait dengan perkara di perusahaan PT TIS, di mana PT TIS sebenarnya menyatakan belum pernah membayar, tapi Pak Budi dianggap merintangi aktivitas pertambangan, ya kan? Kemudian pondoknya disita, padahal ada kesepakatan antara polisi di Polres waktu itu dengan pihak TIS dan Pak Budi bahwa tidak dibongkar. Yang akhirnya menjadi barang bukti sebenarnya tidak dibongkar pondok Pak Budi yang ada sebelum TIS itu ada beroperasi seperti itu.